Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project sistem manajemen basis data lanjut, yaitu database laundry. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu Gilbert Patrick Daniel dengan NIM 21122148. Yang kedua, Hanung Prasetyo Aji dengan NIM 21122176 selaku ketua. Yang ketiga, Octavianus Bidida dengan NIM 21122135. Yang keempat, Ahmad Pasha Asofa 21122184. Dan yang terakhir, Adi Rizal Muksin dengan NIM 21122166. Database laundry ini terinspirasi dari laundry yang ada di samping kos saya dan teman-teman kelompok saya. Agar kita bisa tahu bagaimana sistem database laundry tersebut, dari kita pertama kali datang lalu melondrikan pakaian-pakaian dan celana-celana kita sampai kita bisa menggunakannya lagi. Setelah diantar dari kurir yang ada di laundry tersebut, dan agar kita lebih mudah mengetahui sistem dan agar mempermudah dalam mengelola laundry. Yang pertama adalah rancangan database laundry. Jadi, kita di sini adalah sebagai pelanggan, lalu dari pelanggan baju-baju kita akan menuju ke transaksi. Lalu karyawan akan memproses baju kita di proses cuci. Setelah karyawan mencuci barang-barang kita, maka karyawan akan menginputkan proses cuci yang kita pakai dan apa saja jenis barang kita yang kita cuci. Lalu setelah itu, kita melakukan transaksi, maka dari transaksi tersebut akan ke kurir. Dan tugas kurir adalah mengantarkan barang-barang kita ke kita. Selanjutnya implementasi database. Struktur database, tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan. Lalu tabel karyawan, ID karyawan, nama karyawan, nomor HP karyawan. Lalu tabel transaksi, ID transaksi, tanggal, berat, total, harga. Lalu tabel jenis barang, ID barang, nama barang, harga. Lalu tabel kurir, ID kurir, nama kurir, nomor HP kurir, dan alamat kurir. Dan yang terakhir, tabel proses cuci, ID cuci, jenis cuci, dan harga. Primary key, tabel pelanggan ada ID pelanggan, di tabel karyawan ada ID karyawan, di tabel transaksi ada ID transaksi, di tabel barang ada ID barang, dan tabel proses cuci ada ID proses cuci. Lalu foreign key, di tabel kurir ada ID transaksi, dan di tabel transaksi ada ID karyawan, ID cuci, ID pelanggan, dan ID barang. Berikut adalah relasi tabel dari IRD laundry kami. Pertama, tabel karyawan berrelasi dengan tabel transaksi, begitu pula dengan proses cuci, pelanggan, dan jenis barang yang berrelasi dengan transaksi. Dan tabel transaksi berrelasi dengan tabel kurir. Tampilan contoh data tabel database. Yang pertama di kontrol. Relasi tabel. Berikut adalah relasi tabel dari laundry kami. Yang pertama ada karyawan, proses cuci, pelanggan, dan jenis barang yang berrelasi dengan transaksi. Dan tabel transaksi itu berrelasi dengan kurir. Tabel jenis barang. Di tabel jenis barang ada ID barang, nama barang, dan harga barang. Yaitu ada nomor 1 adalah ID 1 dengan nama barang spray dan harga 50.000. Yang kedua adalah tabel karyawan. Di tabel karyawan ada ID karyawan, nama, nomor HP karyawan. Dengan ID karyawan 101 dengan nama Hanung dan nomornya adalah 81234567875. Yang ketiga adalah tabel kurir. Di tabel kurir ada ID kurir, nama kurir, nomor HP kurir, alamat, dan ID transaksi. Karena tabel kurir berrelasi dengan transaksi. Yang keempat ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan alamat pelanggan. Yang kelima adalah proses cuci. Di tabel proses cuci ada ID cuci, jenis, dan harga. Yang keenam ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID transaksi, tanggal, berat, total harga, ID karyawan, ID cuci, ID pelanggan, ID barang. Kenapa ada ID karyawan, ID cuci, ID pelanggan, dan ID barang? Karena keempat tabel tersebut berrelasi dengan tabel transaksi. Yang berikut ada query select. Nomor 1, select from jenis barang.
Jadi di sini kita mengetikkan select from jenis barang di SQL agar kita bisa melihat tampilan barang di SQL. Dan berikut ada select from karyawan. Jadi di sini kita mengetikkan select from karyawan di SQL agar kita bisa melihat tampilan karyawan di SQL. Berikut ada select from kurir. Jadi di sini juga sama, kita mengetikkan select from kurir di SQL agar kita bisa melihat tampilan kurir di SQL. Yang berikut select from pelanggan. Jadi di sini juga sama, kita mengetikkan select from pelanggan di SQL kita agar kita bisa melihat tampilan pelanggan di SQL. Yang berikut ada select from proses cuci. Jadi di sini kita mengetikkan select from proses cuci di SQL agar kita bisa melihat tampilan proses cuci di SQL. Dan untuk yang berikut ada query view. Yang pertama, daftar harga barang. Create view daftar nama barang as select ID, barang as ID, nama barang as, from jenis barang, select from daftar nama barang. Create view daftar nama barang untuk membuat view yang berisi daftar nama barang. Select itu adalah letak atribut mana yang mau dipilih. From adalah atribut tersebut terletaknya di tabel yang akan kita pilih. Select from daftar nama barang untuk melihat daftar nama barang yang sudah kita buat tadi. Yang kedua ada daftar dan nomor karyawan. Create view daftar nama karyawan as select nama, nomor HP, karyawan as nomor, from karyawan. Select from daftar nama karyawan. Create view daftar nama dan nomor karyawan untuk membuat view yang berisi daftar nama dan nomor karyawan. Select adalah letak atribut mana yang mau dipilih. From adalah atribut tersebut terletaknya di tabel yang akan kita pilih. Berikut ada select from daftar nama dan nomor karyawan untuk melihat daftar nama dan nomor karyawan yang sudah kita buat tadi. Dan yang ketiga ada daftar nama kurir. Create view daftar nama kurir as select nama kurir as nama, upper, no HP kurir as nomor alamat, from kurir. Select from daftar nama kurir. Create view daftar nama dan nomor karyawan untuk membuat view yang berisi daftar nama dan nomor karyawan. Select adalah letak atribut mana yang mau dipilih. From adalah atribut tersebut terletaknya di tabel yang akan kita pilih. Select from daftar nama dan nomor karyawan untuk melihat daftar nama dan nomor karyawan yang sudah kita buat tadi. Yang keempat ada daftar nama pelanggan. Create view daftar nama pelanggan as select ID, pelanggan as ID, upper, nama pelanggan as nama, nomor HP pelanggan as nomor, from pelanggan, select from daftar nama pelanggan. Create view daftar nama pelanggan untuk membuat view yang berisi daftar nama pelanggan. Select itu adalah letak atribut di mana yang mau dipilih. From adalah atribut tersebut terletaknya di tabel yang akan kita pilih. Select from daftar nama pelanggan untuk melihat daftar nama pelanggan yang sudah kita buat tadi. Yang kelima ada daftar nama transaksi. Create view daftar transaksi as select ID transaksi as ID, upper berat, total harga as harga, from transaksi. Select from daftar transaksi. Create view daftar nama transaksi untuk membuat view yang berisi daftar nama transaksi. Select itu adalah terletak atribut mana yang mau dipilih. From adalah atribut tersebut terletaknya di tabel yang akan kita pilih. Select from nama transaksi untuk melihat daftar nama transaksi yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya ada function. Function untuk cek harga dari suatu barang. Delimiter SS, create function, FC, cek harga, ID chart,
5, kemudian return integer, begin, declare, hasil integer, select harga, into hasil, from jenis barang, where ID, barang ID sama dengan ID, return hasil, n, ss, select fc, cek harga, 1, as cek harga. Kemudian create function fc cek harga, ID char 5 adalah untuk membuat fungsi fc cek harga dan membuat ID yang tipe datanya adalah char 5. Dan selanjutnya declare integer hasil adalah untuk mendeklarasikan hasil yaitu adalah integer. Select harga into hasil from jenis barang, where ID barang sama dengan ID adalah untuk memilih harga, adalah hasil dari tabel jenis barang yang dimana ID barang adalah ID. Select fc cek harga 1, as cek harga adalah untuk melihat fc cek harga ke 1 alias cek harga di fc cek harga. Kemudian yang kedua, function untuk cek harga cuci. Delimiter ss create function fc cek harga cuci, ID integer 5, return integer, begin, declare hasil integer, select harga into hasil from proses, cuci where ID, cuci sama dengan ID, return hasil n, ss, select fc cek harga cuci 2002, as cek harga cuci. Kemudian create function fc cek harga cuci, ID integer 5 adalah untuk membuat fungsi fc cek harga cuci dan membuat ID yang tipe datanya adalah integer 5. Declare integer hasil adalah untuk mendeklarasikan hasil yaitu adalah integer. Dan select harga into hasil from proses, cuci where ID, cuci sama dengan ID adalah untuk memilih harga, adalah hasil dari tabel proses cuci yang dimana ID cuci adalah ID. Select fc cek harga cuci 2022, as cek harga cuci adalah untuk melihat fc cek harga cuci ke 2022 alias cek harga cuci di fc cek harga cuci. Yang ketiga, menambahkan kurir baru, delimiter ss, create function fc, kode kurir baru, return integer 5, begin, declare, terakhir integer, declare baru integer 5, select if null, max right, ID kurir 4, 0, into terakhir from kurir, set baru sama dengan concat, right concat 000, cast terakhir plus 1, as varchar 5, 5, return baru nss, select fc kode baru, kode kurir baru, membuat fungsi fc kode kurir baru dengan tipe data integer dan memilih batasan 5. Pilih ID kurir into, berakhir di kurir, cast terakhir tambah 1, varchar 5. Pilih fc kode kurir baru. Prosedur and function. Prosedur and function. 1. Menghapus data kurir. Delimiter ss, create prosedur, hapus data kurir, masuk kurung ID kurir integer 5. Begin, delete from kurir, where ID kurir sama dengan ID kurir, nss. Call, hapus data kurir 4005, ditampilkan pada data di bawah ini. Yang kedua, prosedur menambahkan karyawan baru. Delimiter ss, create prosedur, tambahkan karyawan baru, masuk kurung nama karyawan varchar 20, nomor HP karyawan varchar 30. Begin, declare kode karyawan baru integer 5, select fk kode karyawan baru, into kode karyawan baru, insert into karyawan. Values kode karyawan baru, nama karyawan
nomor HP karyawan, select from karyawan, NSS. Kal tambahkan karyawan baru, Han 0896895782 akan menampilkan tabel di bawah ini. Dan teman saya akan melanjutkan dengan trigger. Delimiter SS create trigger tambah stock after insert on stock for each row begin. Insert into jenis barang, nama barang, harga, values tambah. Now, new nama barang, new harga, and delimiter. Create trigger adalah untuk membuat trigger tambah stok sebelum insert into, gunanya untuk menambahkan jenis barang, nama barang, dan harga barang. Values-nya tambah sekarang. New nama barang, new harga. Insert into jenis barang values 4 dalam kurung 4 bantal 5000 sama 4. Select untuk melihat from jenis barang. Jadi pertama kita membuat trigger dulu dan menyambungkan dua tabel, yaitu tabel jenis barang dan stok. Lalu kita insertkan di tabel jenis barang dengan values yang sesuai. Lalu kita lihat tabel jenis barang apakah sudah sesuai atau belum. Kesimpulannya, kekurangan database kami harus membuat tabel baru lagi saat melakukan trigger, karena saat kami menggunakan ID yang varchar, kami kesulitan dalam membuat trigger, prosedur, dan yang lainnya. Kelebihannya, semua pertanyaan kami bisa jawab. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.